buat buat saksi untuk urusan LNG Pertamina. Oh, kasus LNG Pertamina, Ya. Pak. Itu sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Masa lalu yang dibawa sampai sekarang? Oh, kalau itu sih masalah nggak ada masalah. Cuma maksud saya, ibu nggak sesuai dengan omongan. Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif. Ini ada yang mulai kena masalah ini. Namanya adalah Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Ya kalau misalkan nggak mau kena masalah itu jangan deket-deket sama sumber masalahnya. Ibarat orang kan kata-kata bijaknya begitu. Nah kayaknya kita mulai apal sekali sejak jadi kader PDIP, deket-deket dengan orang PDIP, mulai memusuhi Jokowi, mulai nggak akur dengan orang-orang lama, orang-orang di Gerindra begitu ya. Ini Ahok mulai kena masalah. Salah satunya ada satu kabar. Ini sebagai mantan komisaris utama Pertamina, Ahok ini dipanggil KPK. Ada apa lagi ini? Selamat pagi, Pak. Pak, sedikit, Pak. Soal apa, Pak? Buat saksi untuk urusan LNG Pertamina. Oh, kasus LNG Pertamina, Ya. Pak. Itu Berarti dalam kasus apa sebagai komisaris utama itu? Tenang. Ya, makasih. Oke. Ternyata ini adalah pengembangan ya dari kasus yang sudah pernah ditangani oleh KPK, di mana mantan Dirut Pertamina sebagai tersangka, dan kemarin juga sudah pernah ada kabar vonis dari penetapan tersangka ini yaitu 9 tahun penjara, dan sekarang ada pengembangan kasus, mungkin ada orang-orang yang akan terseret juga. Dan pada proses pengembangannya, nama Ahok ikut dipanggil sebagai saksi. Ini jangan tenang-tenang dulu nih. Kita ingat sekali Hasto dulu dipanggil bolak-balik sama KPK juga saksi, ya kan? Tapi akhir-akhir justru ditersangkakan gitu. Ada penetapan tersangka. Ini Pak Ahok mungkin perlu hati-hati juga, bisa berkaca dari kasus teman atau kasus dari Pak Sekjen partainya, yaitu Hasto Kristianto begitu ya, yang sekarang tidur malam pun nggak nyenyak kayaknya. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Oke. Karena kita sama-sama ingat Ahok itu adalah sosok yang sebenarnya dekat dengan kubunya Pak Jokowi. Pernah menjadi wakilnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta gitu ya. Harusnya dengan pertemanan yang begitu erat, itu menjadikan Ahok ya, lebih tepatnya menjadikan Ahok orang yang agak ramah nih, atau bersahabat lah dengan orang-orang di sekitaran Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran dan seterusnya. Tapi alih-alih bersahabat dan juga friendly ke mereka semuanya, Ahok setelah gabung PDIP justru 180 derajat berubah. Bahkan di video barusan kita nonton,
Bagaimana kalimat Ahok, ini khas Ahok sekali, ini menuduh Pak Jokowi nggak bisa kerja. Emang ibu kira Pak Jokowi bisa kerja? Waduh, ini dalam sekali. Inilah video yang rekamannya terjadi ketika sebelum Pilpres ya waktu itu ya, di 2024 begitu. Ketika Ahok pengen ngasih statement bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran atau orang-orang yang memilih Prabowo itu salah pilih. Karena orang-orang itu nggak bisa kerja katanya. Mulai saat itulah segala hal apes kemudian satu persatu menghampiri Ahok dan orang-orang di PDIP gitu ya. Bener nggak sih Ahok dukung rencana pembentukan ormasnya Anies? Belum pasti sih, tapi kalau bener ini tuh jelas jadi kejutan yang luar biasa. Dua tokoh yang dulu bermusuhan sekarang terlihat tampil bersama dengan ceria pada 31 Desember lalu. Saat itu Ahok dan Anies duduk bersebelahan dan berbincang santai saat menghadiri acara Bentang Harapan Jakasa. Pas ditanya baik Ahok maupun Anies nggak bilang sih perbincangannya apa, tapi baik Anies maupun Ahok lantas bilang bakal ada kejutan di tahun 2025. Nah, pada 3 Januari ada perkembangan baru nih. Loyalis Anies, Ges Khalifah di akun pribadinya bilang Anies akan membentuk ormas dalam waktu dekat. Gara-gara itulah sekarang muncul spekulasi itulah yang dimaksud momen kejutan keduanya di tahun 2025. Jadi mulai terlontar dugaan bahwa Ahok akan mendukung ormasnya Anies. PDIP sendiri langsung membantah isu itu. Jubir PDIP Ciko Hakim membantah keterlibatan Ahok dalam peluncuran ormas Anies. Enggak, itu cuma Mas Anies sendiri, ujar Ciko. Jadi apa dong kejutan yang disebut Anies dan Ahok? Belum jelas. Tapi apapun itu, peristiwa kerjasama Anies dan Ahok ini memang bakal jadi sesuatu yang penting bagi Indonesia. Anies dan Ahok tuh berseteru dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pertarungan menjadi meruncing karena Anies menggunakan politik identitas. Kubu Anies berkampanye agar Muslim di Jakarta tidak memilih Ahok karena dia Kristen Tionghoa. Saat itu, para pendukung Anies bahkan menyerukan untuk tidak menyolatkan jenazah umat Islam yang mendukung Ahok. Tapi yang paling parah adalah tuduhan dari kubu Anies bahwa Ahok melakukan penistaan agama. Padahal Ahok hanya mengatakan bahwa warga Jakarta jangan mau ditipu oleh orang-orang yang menggunakan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 untuk kepentingan politiknya. Akibat penggunaan sentimen agama itu, suara Ahok yang semula unggul merosot tajam. Ahok akhirnya kalah. Dan lebih dari itu, dia juga dinyatakan bersalah di pengadilan sehingga harus masuk penjara. Kesakit hatian Ahok bertambah saat mendengar pidato kemenangan Anies saat itu. Di hadapan para pendukungnya, Anies bilang kalau kemenangan dirinya adalah kemenangan pribumi. Sejak saat itu, orang memandang Anies dan Ahok sebagai dua tokoh yang tidak mungkin disatukan. Tahun lalu, semula Ahok masih terlihat berseberangan dengan Anies. Menjelang pencalonan pilkada, saat berhembus kabar Anies diusung PDIP, Ahok masih bilang Anies Baswedan bukanlah seorang negarawan. Dia justru menyebut Anies sebagai tokoh pemecah belah bangsa. Karena itu, dia sampai bersumpah untuk tidak berpasangan dengan Anies. Tapi perlahan kondisinya berubah. Perubahan terjadi setelah Anies menyampaikan dukungan pada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diajukan PDIP pada Pilgub DKI 2024. Ahok mulai mengeluarkan pernyataan positif terhadap Anies. Ahok misalnya bilang bahwa pendukungnya Ahokers dan pendukung Anies anak Abah akan bersatu mendukung Pramono Rano. Ahok juga minta Ahokers nggak gampang diadu domba dengan anak Abah. Karena itu ketika sekarang keduanya hadir bersama dengan ceria, ini tentu bukan peristiwa yang mengejutkan. Kita harapkan saja kedua kubu ini benar-benar membuka diri terhadap perbedaan ya. Mudah-mudahan juga Anies berhenti menggunakan agama sebagai alat politiknya. Kita di Indonesia harus bersatu apapun agama kita. Sudah saya bilang di awal video ini bahwa sejak Ahok bergabung dengan PDIP semuanya seperti bukan Ahok yang dulu gitu kan. Kita tahu benar beredar banyak sekali video termasuk video wawancara Mary Riana dengan Ahok yang begitu berapi-api ya. Pertanyaannya simpel, apakah mungkin suatu saat nanti Ahok dan Anies akan berpasangan? Ahok menjawabnya dengan sangat emosional. Tidak akan pernah ada ceritanya Ahok dengan Anies, itu kata Ahok waktu itu. Tapi kita lihat di Pilkada Jakarta kemarin bagaimana mereka berdua cukup akrab, ya kan? Akrab sekali. Kemudian penampilan kedua adalah ketika ada acara berkumpulnya mantan Gubernur Jakarta yang videonya kita tonton barusan.
di mana Ahok dan Anies bukan cuma sangat akrab tapi saling lempar candaan seperti ini bukan Ahok yang dulu gitu. Ada yang aneh gitu ya. Apalagi Anies dengan isunya mau bikin ormas yang disiapkan untuk bikin partai suatu saat nanti, katanya Ahok akan mendukung gerakan ini. Ini kenapa jadi aneh begini gitu? Tapi sebenarnya Pak Ahok juga nggak masalah juga kan kalau misalnya Anies yang jadi jadi ditunjuk oleh PDIP sebenarnya nggak masalah, nggak ada persoalan masa lalu yang dibawa sampai sekarang. Oh kalau itu sih masalah nggak ada masalah. Cuma maksud saya ibu nggak sesuai dengan omongannya. Kalau teman-teman ingat Anies Baswedan itu pernah diusulkan, pernah muncul dalam pembahasan PDIP akan mengusung namanya di Pilkada Jakarta. Sampai akhirnya yang ditentukan justru Pramono Anung dan juga Rano Karno. Tapi sebelum nama yang terakhir ini muncul, Pramono dan Rano, Anies Baswedan itu sudah jadi pilihan gitu. Nah ini pertanyaan retorika, kalau benar PDIP itu mengusung Anies, gimana respon Ahok? Kalimat barusan yang muncul. Kalau sampai PDIP mengusung Anies, kata Ahok, berarti Ibu Mega mencela-mencele. Kalau sampai PDIP mengusung Anies waktu itu, berarti Ibu Mega mencela-mencele. Nggak konsisten sama omongannya, itu kata Ahok. Iya. Dan kita jualannya susah. Iya. Kan kita udah sepakat sama Ibu, kan saya nih. Iya. Udah sepakat, kita kalah pun harus dapat poin untuk 2029. Ya, partai ideologi partai kader itu nasionalis cuma namanya PDI Perjuangan, Bos. Ya. Yang dilatih kan. Nah kalau kita kalah pun ada juara kader beda dong. Kan Ibu selalu bilang presiden saja cuma 10 tahun. Partai ini harus tetap ada ketika Republik ini ada. Ya. Siap kalah siap menang itu Pak. Iya dong. Tapi waktu kalah menang ada edukasi ke pemilih. Itu yang Ibu pengen. Makanya kalau tanya, Mas kamu apa? Nah, saya ini politisi edukator. Karena Ibu pengen bikin sekolah nih. Sekolah politik jadi universitas nih. Nah yayasan yang saya pimpin itu dari playgroup TK sampai vokasi sampai ke doktoran. Oke. Jadi kita masih bisa melihat bagaimana suasana kebatinan dari Ahok itu sebenarnya masih nggak setuju juga nih kalau Anies Baswedan tuh orang luar yang cuman bermodal elektabilitas dan popularitas kemudian diistimewakan oleh PDIP. Apalagi mau diusung untuk menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta kemarin gitu ya. Makanya kalimatnya Ahok adalah kalau benar waktu itu Anies Baswedan jadi diusung PDIP, berarti Ibu Mega mencela-mencele tidak konsisten dengan omongannya. Itu kata Ahok. Pedas juga nih kritik ke Ibu Ketum ya. Boleh. Ada orang yang kemudian menafsirkan kenapa tiba-tiba Ahok itu di Pilpres ini begitu vokal menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Gibran, Pak Prabowo. Ya memang bisa kita pahami dengan singkat dan juga mudah karena Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Gibran berlawanan politik dengan Ganjar Mahfud, usungan dari PDIP. Memang sih. Cuman ketika Ahok menyebutkan Pak Jokowi nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja, dan seterusnya, kita memandang ini kayaknya bukan Ahok gitu. Nah kemudian ada tafsiran kenapa sampai Ahok melakukan hal itu semuanya. Ada yang memprediksi Ahok ini melakukan itu untuk nyari perhatian, lagi caper aja sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu pas Pilpres ya kan, lagi caper biar Ibu Mega merestui nanti di Pilkada itu bisa maju via PDIP. Tapi sayang, Pilkada Jakarta nama Ahok bahkan tidak dimajukan. Justru yang digodok waktu itu nama Anies Baswedan, makanya Ahok mencak-mencak ya kan. Tapi bukan keduanya, akhirnya endingnya bukan Ahok dan juga bukan Anies, justru Pramono Anung dan juga Rano Karno. Jadi apa yang dia bikin sensasi selama Pilpres, ya gak ada hasil berarti. Anies digagalkan Ahok untuk jadi calon gubernur. Sebetulnya komunikasi PDIP dengan Anies ini sudah berjalan lama. Ini jauh sebelum ada putusannya Pilkada itu loh, yang di MK soal Pilkada. Nah waktu itu PDIP ingin berkoalisi dengan PKB karena konteksnya adalah sebelum adanya putusan MK itu kan PDIP tidak bisa maju sendiri ya Pak. Maka harapannya adalah dengan PKB. Di situ sudah mulai itu ada utusan-utusan PDIP yaitu Said Abdullah, Ketua Banggar, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga
Ahmad Basarah, wakil ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat seperti itu. Itu cukup intens lah komunikasi dan sudah hampir mengerucut tuh. Wakilnya adalah Rano Karno. Nah, tanggal Sabtu pekan lalu tuh Anies datang ke kantor PDIP Jakarta. Ibaratnya ini udah antar penganten lah istilahnya kan. Nah, lalu di situ muncullah informasi bahwa Anies akan dideklarasikan di hari Senin. Anies pun datang tuh ke DPP PDIP, tapi gedung belakangnya ya. Nah, sudah pakai baju merah, ketemu dengan Rano Karno dan lain-lain. Menunggu. Ada fotonya beredar di mana-mana sudah menunggulah untuk diumumkan oleh Megawati. Tapi batal dilakukan oleh Megawati. Jadi hari Senin itu kan dia di lantai 3 ya, di gedung DPP PDI Perjuangan begitu, menunggu Megawati dan pengurus inti itu mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung sambil makan siang dan seterusnya. Nah, di tengah jamuan makan itu ada diskusi soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok kepada Megawati di gedung DPP juga. Jadi kenapa Ahok protes? Tentu kita semua sudah tahu ya bahwa Pilkada 2017 itu ada persaingan yang cukup sengit dan runcing antara Anies dan Ahok. Bukan hanya soal persaingan pemilu, tapi soal bagaimana juga sentimen keagamaan itu muncul di tengah persaingan atau kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya jika benar-benar mundur artinya ya. Main-main ya. Jika Kita bisa mengambil kesimpulan Ahok tuh gak sukanya, marahnya itu serius gitu. Jadi kalau sampai akhir-akhir ini justru berpelukan, saling lempar senyum, ya kan, akur, aneh gitu. Sama anehnya ketika Ahok itu menyerang Pak Jokowi, partnernya saat menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta dulu gitu. Apakah sekarang karena hal-hal atraksi yang dibikin oleh Ahok, saatnya dia memanen itu semuanya, makanya jadi dipanggil KPK segala, ini seperti terjangkit PDIP ya, melawan Jokowi, Ahok mulai kena masalah.